Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bulan Robert Jinaka, NIM 0504012384. Di sini saya akan mewawancarai tentang jarimah kepada Ustadz Rahmat, dan beliau kebetulan juga sebagai ustadz dan juga sebagai teman saya. Langsung saja, di sini saya akan menanyakan tentang jarimah. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, apa sih jarimah itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sepengetahuan saya, Mas, kalau jarimah itu artinya dalam bahasa itu tindak pidana. Kalau dalam kitab-kitab klasik seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan sebagainya itu biasanya disebut dengan jinayah. Makanya kalau hukum pidana Islam itu dinamakan dengan jinayah. Kalau tindak pidana itu yang dinamakan jarimah. Itu. Oh, jadi jarimah itu juga disebut dengan jinayah gitu. Ya, kalau jinayah itu lebih ke umum, lebih umum. Kalau jarimah itu dikhususkan, khusus. Oh, seperti itu. Ya. Terusnya pertanyaan yang kedua, saya mau tanya, apabila jarimah di negara Arab bisa dilakukan di Indonesia juga, bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya sih, kalau di Arab itu misal ada seorang yang mencuri, pasti itu akan menerapkan potong tangan. Di surah Al-Maidah itu asariqu wasariqatu. Jadi tangannya itu dipotong kalau di Arab. Nah, kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, kita menyalahi HAM. Di sini ada yang namanya hak asasi manusia. Dan juga apa ya? Kalau di Arab itu agak nyawa harus dibalas dengan nyawa. Kalau di Indonesia tidak bisa, karena di Indonesia ini kita bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas Islam. Jadi bagaimana kita bisa merangkul, tapi kita tetap mengambil dari hukum dari Islam, tapi nggak semua yang diambil. Jadi menurut saya begitu. Jadi tidak bisa kalau Ya. diterapkan di Indonesia ya? Ya, nggak bisa. Oh. Pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya, macam-macam jarimah itu apa aja, dan juga berikan contohnya juga. Oh, iya. Baik, kalau tentang macam-macam jarimah itu ada 3 kalau nggak salah ya, 3. Nah, 3 ini yang pertama ada hudud, ada jarimah kisos, ada juga jarimah takzir. Nah, gampangnya begini, kalau jarimah hudud dan jarimah kisos itu sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi kalau unsurnya itu unsur-unsur formil sudah diatur dalam syariat Islam, itu hudud dan juga jarimah kisos. Nah, apa jarimah kisos itu? Kalau jarimah kan tadi ada jarimah kisos, jarimah hudud dan jarimah takzir. Nah, jarimah kisos itu berhubungan dengan nyawa. Jarimah kisos, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dan apa hukumannya? Ya tadi
dibalas dengan nyawa juga. Bisa juga seseorang ini mendapatkan maaf ampunan, tapi dengan syarat harus si korban atau keluarga korban, bukan korban, keluarga korban itu kayak mengikhlaskan dan juga memaafkan. Tapi juga ada syarat lagi, itu dengan membayar yang namanya diat. Ya, kalau pembagian diat itu banyak, ada juga yang membayar seperti 1.000 unta kalau nggak salah, itu ada juga 1.000 unta yang bukan 1.000, entah berapa unta gitu, yang hamil, sedang hamil gitu. Nah, terus yang selanjutnya jarima hudud. Nah, kalau jarima hudud itu di Al-Quran sepengetahuan saya ada seperti curi, terus zina, terus minuman khamr gitu. Nah, kalau sudah diterangkan kalau khamr, minuman khamr itu kan dilarang ya, diharamkan oleh Islam. Terus zina pun begitu. Kalau zina kan hukumannya sementara 1.000 cambukan. Itu cambukan. Jadi bukan kayak yang cerita-cerita itu 1.000 lidi langsung disambung, enggak. Jadi satu-satu. Oh, itu satu, bukan disambung ya? Enggak. Jadi satu-satu pakai. Ya kalau di sini istilahnya becet lah, becet. Ya, istilahnya di sini. Di sini ada kalau yang menerapkan tentang cambukan di pelaku zina itu di daerah Aceh kalau nggak salah. Di daerah Aceh. Itu masih kental Islam ya. Kalau seperti maling atau mencuri itu wasariku fakotau aidiyahuma. Wasariku itu pencuri laki-laki, wasarikotu atau pencuri perempuan. Fakotau aidiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Jadi mereka dipotong tangannya. Pertama kanan, kalau masih mencuri lagi, nanti yang kiri. Kalau mencuri lagi itu kaki kanan, lalu kaki kiri. Itu pun bisa. Kalau gak kapok-kapok tadi ya teman. Ya, langsung lanjut jarima takzir. Nah, jarima takzir ini tidak diterangkan langsung di dalam Al-Quran. Jadi seperti kayak hukum tidak tertulis atau tersirat lah kalau kata-katanya. Ya, jarima takzir ini kalau mungkin masnya pernah pondok kan, ada yang namanya takziran gitu. Gundul. Ya, gundul terus. Nah, itu jarima atau hukumannya itu ditentukan oleh hakim atau ya pemimpin lah, pemimpin berwenang dengan cara berijtihad. Seperti ya kayak di pondok itu kalau gosok itu digundul atau gimana ya, itu tergantung dengan lihat para Kan jadinya pengurusnya. ya pengurusnya. Kalau di dalam masyarakat itu seperti apa ya, kayak penganiayaan itu kan termasuk dari takzir. Soalnya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada tertulis dalam syariat dari Quran maupun hadis. Oh, berarti macam-macam jarima tadi itu ada 3. Ya, Yang pertama jarima hudud, ya, yang kedua jarima qisas, yang ketiga jarima takzir. ya. Ya mungkin ada ditanya lagi. Oh gini, kan di Arab kan jarimahnya kan di kalau mencuri dipotong tangan, kalau biasanya dicambuk gitu kan ya. Kan itu katanya juga termasuk berdosa itu katanya ya. Kalau di sini kan pakai penjara gitu. Kalau di Indonesia kan pakai penjara. Jadi itu apakah juga bisa ngelebur dosanya juga?
Ya, jadi kalau seperti yang kita tahu, kalau ada seseorang yang melakukan dosa besar ya seperti zina, terus ada lagi kayak curi, itu kan ada hukumannya tersendiri yang tertulis tadi. Nah itu bisa melakukan dosa. Nah, kenapa kok di Indonesia tidak begitu? Nah, ya setelah saya jelaskan tadi kalau ada HAM dan semacamnya itu kan. Kalau di Indonesia lebih ke apa ya? Agar si pelaku tidak pidana tadi itu tidak melakukan lagi atau jera ya istilahnya, agar jera, agar tidak melakukan tindakan tadi seperti itu. Kalau masalah dosa insya Allah diampuni kalau dia tobat. Oh, berarti kan di sini gue kalau dia tobat gitu ya, Ya. kalau diampuni, insya Allah tobat. Insya Allah diampuni dosanya kalau Ya, tobat. betul. Oh, ya udah, gitu aja ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.